Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian, jumpa lagi dalam channel YouTube BL Barber School bersama saya Rifki. Oke teman-teman BL Barber School sekalian, kita kali ini akan membahas terkait penyakit rambut, yaitu kurap pada rambut atau biasa disebut dengan nama tinea capitis. Oke, sebelum kita lanjut, diharapkan teman-teman sekalian untuk klik tombol subscribe agar kita lebih semangat membuat video dan konten menarik lainnya. Kurap di kepala yang dikenal sebagai tinea capitis adalah infeksi jamur yang terjadi di kepala. Kondisi medis ini menyebabkan munculnya bercak bersisik dan rasa gatal di bagian kulit kepala serta batang rambut. Adapun penyebab kurap di kepala ini adalah jamur dermatofita. Jamur kepala ini berkembang di rambut dan bagian paling luar kulit kepala. Jamur kulit kepala ini juga menyukai tempat yang hangat dan lembab. Infeksi jamur ini dapat menular dengan sangat mudah. Berikut ini adalah cara penularan kurap di kepala yang harus diperhatikan. Yang pertama, manusia ke manusia. Kurap di kepala dapat menular jika Anda menyentuh kulit dari seseorang yang sudah mengidap infeksi jamur dermatofita. Yang kedua, benda ke manusia. Jika Anda menyentuh benda atau objek apapun yang sudah terkontaminasi dengan jamur dermatofita, maka infeksi bisa terjadi, seperti handuk, pakaian, dan sisir. Yang ketiga, hewan ke manusia. Hewan peliharaan seperti anak kucing dan anjing seringkali menjadi pembawa jamur dermatofita. Saat Anda menyentuhnya, maka bisa tertular kurap di kepala. Perlu diingat, infeksi jamur dermatofita yang menyebabkan kurap di kepala sangat mudah ditularkan. Itulah mengapa Anda disarankan untuk lebih berhati-hati lagi dalam menyentuh hewan peliharaan dan benda milik orang lain. Adapun gejala kurap di kepala. Kurap di kepala bisa disebabkan oleh gatal. Selain kulit kepala berjamur, gejala paling umum kurap di kepala atau tinea capitis adalah bercak bersisik yang terasa gatal di kulit kepala. Namun jangan salah, masih ada beberapa gejala lain yang perlu diperhatikan, seperti rambut merapuh dan mudah rontok, kulit kepala sakit saat disentuh, kelenjar getah bening membengkak, demam, bercak bersisik yang ukurannya membesar seiring berjalannya waktu, dan bagian kulit yang berwarna abu-abu atau merah. Dalam kasus yang lebih parah, kurap di kepala dapat menyebabkan munculnya pembengkakan kulit dengan tekstur kasar dan berisi nanah. Pembengkakan ini dapat mengakibatkan kebotaan permanen dan bekas luka yang mengganggu penampilan. Adapun cara mendiagnosis kurap di kepala ini hanya dengan melihat bagian kulit kepala saja. Dokter sudah bisa mendiagnosis kurap di kepala. Umumnya, dokter akan menggunakan sebuah lampu khusus untuk melihat bagian kulit kepala serta gejala dari tinea capitis. Jika perlu, dokter juga bisa mengambil sampel rambut atau kulit untuk mengkonfirmasi diagnosisnya. Sampel ini kemudian dibawa ke laboratorium untuk diperiksa dokter. Akan menggunakan mikroskop untuk melihat apakah ada jamur yang hinggap di sampel rambut atau kulit kepala tersebut. Adapun beberapa cara pengobatan kurap di kepala. Kurap di kepala sangat menjengkelkan. Terdapat berbagai macam cara pengobatan kurap di kepala yang biasanya direkomendasikan oleh dokter. Namun ingat, beberapa pengobatan kurap di kepala ini juga memiliki efek samping yang perlu diperhatikan. Berikut adalah berbagai macam cara pengobatan kurap di kepala yang dapat diresepkan oleh dokter. Yang pertama, obat-obatan anti jamur. Obat-obatan anti jamur yang paling sering diresepkan dokter untuk mengatasi kurap di kepala adalah Cryseovulfin dan terbinafin hidroklorin. Keduanya dapat diminum dan harus dikonsumsi selama 6 minggu. Akan tetapi ada beberapa efek samping yang bisa muncul, seperti muntah, sensitif terhadap matahari, pusing, pingsan, reaksi alergi ruam hingga pusing obat terbinafin
hidroklorin bahkan dapat menyebabkan efek samping yang lebih parah, yakni sakit perut, demam, gangguan organ hati, hingga gatal-gatal. Berkonsultasilah pada dokter agar berbagai efek samping ini bisa dihindari. Yang kedua, cara pengobatannya adalah menggunakan sampo. Karena infeksi jamur yang menyebabkan tinea capitis bersarang di kulit kepala, dokter juga bisa meresepkan sampo khusus yang dapat mencegah penyebaran infeksinya. Sampo ini mengandung komponen aktif anti jamur. Namun perlu Anda ketahui bahwa sampo anti jamur ini hanya bisa mencegah penyebarannya, bukan untuk membunuh jamurnya. Maka dari itu, Anda juga disarankan untuk mengonsumsi obat-obatan anti jamur juga. Menggunakan sampo anti jamur juga ada peraturannya. Dokter akan meminta Anda untuk menggunakan sampo anti jamur selama beberapa kali dalam seminggu. Selama 1 bulan, tinea capitis atau kurap di kepala adalah kondisi medis dibutuhkan lebih dari 1 bulan untuk melihat adanya hasil dari pengobatannya. Selain itu, rutin datang ke dokter juga disarankan untuk Anda yang mengalami kurap di kepala sangat sering. Adapun obat yang alami yang bisa digunakan seperti minyak kelapa sebagai pendamping, namun pastikan Anda tidak meninggalkan pengobatan medis utama dan telah berkonsultasi dengan dokter. Cara mencegah kurap di kepala sendiri ada berbagai macam cara. Infeksi jamur yang menyebabkan kurap di kepala cukup sulit untuk dihindari, namun bukan berarti Anda tak bisa mencegah dan meminimalisir resikonya. Berikut ini adalah berbagai cara untuk mencegah kurap di kepala yang dapat Anda coba. Yang pertama, menggunakan sampo secara rutin. Menggunakan sampo secara rutin juga dapat mencegah munculnya kurap di kepala. Selain itu, biasakan juga untuk membersihkan rambut dengan sampo setelah mencukurnya. Yang kedua, jagalah kebersihan. Pastikan Anda selalu menjaga kebersihan tubuh dan mencuci tangan secara rutin untuk mencegah penyebaran atau penularan kurap di kepala. Yang ketiga, hindari hewan yang sudah terinfeksi. Biasanya hewan yang terinfeksi jamur dermatofita akan memiliki kebotakan di bagian bulunya. Meskipun begitu, gejala tinea capitis sangat sulit untuk dilihat. Periksakan hewan peliharaan Anda ke dokter hewan secara rutin untuk mencegah masalah ini terjadi. Tinea capitis atau kurap di kepala bukanlah kondisi medis yang patut disepelekan. Komplikasinya sangat merugikan, seperti kebotakan permanen dan bekas luka yang mengganggu penampilan. Maka dari itu, jagalah kebersihan guna mencegah datangnya jamur dermatofita di kulit kepala dan rambut Anda. Yang keempat, jangan berbagi benda-benda pribadi. Benda-benda pribadi seperti handuk, sikat gigi, sisir rambut, dan baju bisa menjadi media penularan tinea capitis. Maka dari itu, hindari meminjam atau meminjamkan benda-benda pribadi ini ke orang lain. Nah, mungkin itu saja info yang dapat saya sampaikan kali ini. Bagi teman-teman sekalian, untuk jangan lupa like and subscribe, dan bisa memberikan komentar apalagi yang akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.